Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Ilham Karjuna Praja dengan NIM 21106111235. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional merupakan pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Terdapat beberapa subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang penuh. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Terdapat hak-hak suatu negara. Yang pertama adalah hak atas kemerdekaan. Yang kedua, hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Yang keempat, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Selanjutnya, terdapat kewajiban suatu negara dalam perlakuan hukum internasional. Yang pertama adalah kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk melaksanakan sengketa secara damai. Yang kelima, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata dan atau tidak membantu terlaksananya hal tersebut. Yang keenam, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan. Yang ketujuh, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Yang kedelapan, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya adalah organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional antara lain, yang pertama adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya adalah World Bank atau Bank Dunia, IMF atau WHO, dan lain-lain. Selanjutnya adalah organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya adalah ASEAN. Dalam hal ini, kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi dan mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Selanjutnya, yang merupakan subjek hukum internasional adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup terbatas, namun kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional, mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan. Organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara manapun. Tugas dari Palang Merah Internasional adalah yang pertama, memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa. Yang kedua, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang. Yang ketiga, mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang dan melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan. Yang keempat, membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata. Yang kelima, mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil bertindak sebagai perantara netral antara para pihak yang berperang. Selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dalam anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Yang kelima adalah belligerent atau pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum yang perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain,
dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Pengakuan terhadap belligerent sifatnya hanya sementara selama peperangan berlangsung saja. Yang terakhir adalah individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Berdasarkan pada Perjanjian Versailles tahun 1919, memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 subjek hukum internasional. Yang pertama, negara; yang kedua, organisasi internasional; yang ketiga, Palang Merah Internasional; yang keempat, Tata Suci Vatikan; yang kelima, pemberontak; dan terakhir adalah individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.